Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua siswa-siswi sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran. Untuk video kali ini saya akan memberikan materi kelas 9 yaitu bab 4 tentang listrik statis. Mungkin kalian sering melakukan kegiatan, misalnya salah satunya adalah kalian memfotokopi dokumen kalian. Nah, seandainya kalian pahami bagaimana sih proses kerja atau cara kerja mesin fotokopi, salah satunya adalah mesin fotokopi itu menggunakan prinsip listrik statis. Oke, kita akan membahas apakah listrik statis itu. Perhatikan video ini. Untuk yang terjadi di alam, yang kalian ketahui adalah terjadinya petir. Mengapa bisa terjadi petir? Listrik statis itu adalah listrik yang tidak mengalir. Mesin fotokopi, petir yang terjadi di alam itu adalah salah satu fenomena dengan memanfaatkan atau yang terjadi karena proses pada listrik statis. Listrik statis yang merupakan listrik yang tidak mengalir, kalian bisa mengamati gambar berikut ini. Ini ada penggaris plastik, dan ini ada sobekan-sobekan kertas kecil. Mungkin sering kali kalian melakukan kegiatan seperti ini di rumah. Penggaris plastik ini kalian tempelkan atau kalian gosokkan di rambut kalian. Setelah itu, kalian tempelkan penggaris plastik ini pada potongan kertas kecil. Yang terjadi adalah beberapa potongan kertas itu tertarik oleh penggaris plastik. Mengapa penggaris plastik yang digosok pada rambut dapat menarik kertas kecil tersebut? Untuk bisa menjawab pertanyaan di atas, kita akan memahami dulu tentang atom. Apakah atom itu? Perhatikan ilustrasi berikut ya. Ketika kalian memiliki sebuah zat, misalnya kalian punya kayu, atau ketika di kelas 7 kalian membahas tentang unsur, yang kalian pahami, unsur adalah bagian terkecil dari suatu zat, suatu materi. Padahal masih ada bagian di bawah unsur atau bagian terkecil dari unsur, yaitu ada inti atom, ada elektron. Jadi kalau kalian pahami gambar ini adalah atom, ini zat, kemudian ini adalah atom. Dari sebuah zat, bagian terkecilnya tersusun oleh atom. Di dalam atom itu terdapat inti atom di bagian tengah dan ada elektron yang mengelilingi inti atom. Inti atom itu tersusun oleh proton dan neutron. Partikel penyusun atom itu terdiri dari, yang pertama adalah proton. Proton itu memiliki muatan positif. Yang kedua adalah neutron. Neutron itu tidak memiliki muatan atau netral, tidak bermuatan. Proton dan neutron itu terdapat di dalam inti atom. Yang ketiga adalah elektron. Elektron itu berada di luar inti atom, jadi mengelilingi inti atom. Elektron sendiri bermuatan negatif. Susunan partikel zat padat jika tadi saya misalkan sebuah kayu, nah ini misalnya kayu itu, dalam satu partikelnya itu disebut dengan atom. Atom itu sendiri terbagi menjadi inti atom. Inti atom itu mengandung proton yang bermuatan positif dan neutron yang netral.
sementara ada elektron yang mengelilingi inti atom. Kita akan membahas tentang teori atom. Atom terdiri dari partikel-partikel antara lain proton yang bermuatan positif, elektron yang bermuatan negatif, dan neutron yang tidak memiliki muatan atau netral. Proton dan neutron membentuk inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Elektron sendiri dalam mengelilingi inti atom pada tingkat energi tertentu semakin jauh dari inti energi elektron semakin kecil. Atom netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom bermuatan positif jika atom kekurangan elektron. Atom bermuatan negatif jika atom kelebihan elektron. Model atom, sebagai contoh saya akan memberikan model atom hidrogen dengan simbol unsur H besar. Yang mengelilingi inti atom ini adalah elektronnya. Di dalam ini ada proton dan ada neutron. Untuk atom hidrogen, dia memiliki elektron jumlahnya 1 dan proton juga jumlahnya 1. Atom helium. Contoh yang kedua ini adalah atom helium dengan simbol unsur He. Berapakah jumlah proton pada atom helium di atas? Kalian bisa mengamati dari gambar ini. Berapakah jumlah elektron pada atom helium di atas? Apakah atom helium di atas bermuatan listrik? Mengapa atom helium di atas netral? Perhatikan ini. Jumlah elektronnya ada 2, jumlah neutronnya 2, dan jumlah protonnya 2. Karena jumlah proton sama dengan jumlah elektron, maka atom helium dikatakan bermuatan netral. Yang ketiga, atom lithium dengan simbol unsur Li. Berapakah jumlah proton pada atom lithium di atas? Berapakah jumlah elektron pada atom lithium di atas? Apakah atom lithium di atas bermuatan listrik? Mengapa atom lithium di atas netral? Kalian bisa lihat ketika jumlah elektronnya 3 dan jumlah protonnya juga 3, maka atom ini bermuatan netral. Kesimpulannya, atom dikatakan netral jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Muatan listrik pada atom. Na plus 11, artinya atom natrium memiliki jumlah proton 11. Apakah atom natrium netral? Dan yang sebelahnya ini Cl17+, artinya atom klor memiliki 17 proton. Karena ada suatu hal, maka elektron pada atom Na dapat berpindah ke atom Cl. Sehingga natrium kehilangan elektron, maka natrium kekurangan elektron dan natrium menjadi bermuatan positif. Karena ada elektron dari atom natrium yang berpindah ke klor. Sedangkan klor yang menerima elektron dari natrium, maka klor akan kelebihan elektron, sehingga klor menjadi bermuatan negatif. Kesimpulannya, apabila sebuah atom netral bisa menjadi bermuatan listrik adalah ketika terjadi proses ionisasi atau ada elektron yang berpindah dari satu atom ke atom yang lainnya. Bila mana sebuah atom netral dapat menjadi bermuatan listrik? Ada berapa jenis muatan listrik, yaitu muatan negatif dan muatan positif. Bila atom kehilangan elektron, maka atom akan menjadi kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik positif. Bila atom menerima elektron, maka atom tersebut akan kelebihan elektron dan menjadi bermuatan listrik negatif. Muatan listrik pada benda.
Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam atau potongan kertas kecil. Bagaimana hal itu dapat terjadi? Apa yang terjadi pada penggaris plastik dan bulu ayam atau potongan kertas kecil sehingga bulu ayam atau potongan kertas kecil dapat tertarik oleh penggaris plastik? Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut, silakan lakukan kegiatan ini di rumah kalian. Kesimpulan apakah? Penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan pada kaca? Apakah penggaris plastik memiliki jenis muatan yang sama dengan jenis muatan pada kaca? Kalau begitu, penggaris plastik yang telah digosok dengan kain wol atau dengan rambut kalian, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik dengan jenis apa? Dan pada kaca yang telah digosokkan dengan kain sutra, kita tetapkan menjadi bermuatan listrik jenis apa? Sebuah penggaris plastik digosokkan dengan kain wol atau bisa juga dengan rambut kalian. Penggaris plastik yang sudah digosok dengan kain wol atau dengan rambut kalian akan menjadi bermuatan negatif karena elektron pada kain wol atau pada rambut kalian berpindah ke penggaris plastik. Sehingga penggaris plastik mengalami kelebihan elektron. Makanya penggaris plastik jadi bermuatan negatif. Mendapatkan muatan listrik pada benda dengan menggosok. Benda yang kedua, ini ada kaca dengan muatan netral, kita gosokkan dengan kain sutra. Jadi kaca ini bermuatan netral digosok dengan menggunakan kain sutra. Kaca yang semula bermuatan netral setelah digosok dengan menggunakan kain sutra, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif. Hal ini dikarenakan elektron yang terdapat pada kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca mengalami kekurangan elektron dan menjadi bermuatan listrik positif. Interaksi antara muatan listrik. Kaca dengan kaca kita dekatkan, maka yang terjadi adalah terjadi penolakan karena kaca bermuatan positif dan kaca yang satunya juga bermuatan positif. Kesimpulannya adalah, untuk muatan listrik yang sejenis bila didekatkan maka akan saling tolak-menolak. Interaksi antara muatan listrik yang kedua adalah penggaris plastik yang bermuatan negatif kita dekatkan dengan kaca yang bermuatan positif. Yang terjadi adalah ada penarikan antara penggaris plastik dengan kaca ketika keduanya didekatkan. Kesimpulannya, untuk muatan listrik yang tidak sejenis apabila didekatkan maka yang terjadi adalah saling tarik-menarik. Oke anak-anakku, demikian tadi untuk video pembuka untuk part 1 dari listrik statis. Kita baru membahas untuk interaksi antara muatan dan muatan-muatan yang terdapat pada atom. Kita akan ketemu di video part 2 untuk hukum Coulomb. Terima kasih, jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.